mendengar kata audit, ya biasanya kan persepsi orang langsung ada ketakutan tersendiri ya. Horor kata orang-orang. Horor kata Ya, horor. kata orang-orang. Mendengar kata audit saja sudah langsung down ya. Nah, seperti itu. Nah, hal yang demikian pula terjadi di lapangan di teman-teman kita. Walaupun kita telah menjalani selama 15 tahun audit, kehororan audit itu tetap ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa BMH TV dimanapun berada, alhamdulillah kita dapat kembali bersilaturahim di channel yang cerdas menggerakkan ini. Terus dukung BMH TV dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita ketahui bahwa kiprah lembaga amil zakat itu tidak sekedar berbicara tentang bagaimana heroisme di lapangan, tetapi juga pertanggungjawabannya secara administratif, regulatif, dan tentu saja juga secara moral kepada masyarakat, kepada umat, dan tentu saja juga kepada pemerintah. Dan alhamdulillah Lasnas BMH tidak sekedar mampu menghadirkan kebaikan zakat sampai ke seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, tetapi juga menghadirkan bukti pengelolaan dana zakat secara baik sesuai dengan kaidah, ketentuan, bahkan undang-undang zakat di tanah air. Dan untuk mengulas soal itu telah hadir bersama saya Bendahara Dewan Pengurus Lasnas BMH Pusat, yaitu Ustadz Abdul Hajib Halik SEMM. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat selalu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mas Imam. Kita sangat bahagia karena ternyata BMH juga punya fokus yang konsisten ya. Ini 15 tahun sepanjang kiprah ada ketentuan undang-undang zakat, kita 15 tahun atau 15 kali dapat WTP begitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin cerita ringannya bagaimana WTP pasca pandemi ini, karena 2 tahun lalu tampaknya banyak penyesuaian. Nah, tahun sekarang itu seperti apa? Silakan Ustadz Ajib. Ya, terima kasih Mas Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukrillah, wa ni'matillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri waqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, sahabat-sahabat BMH TV yang berbahagia. Seperti yang telah disampaikan oleh Pak Imam tadi, bahwa Baitul Mal Hidayatullah BMH telah mencapai opini wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan tahun 2021. Nah, ini adalah komitmen dari Baitul Mal Hidayatullah sebagai sebuah lembaga amil zakat resmi ya, yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Zakat ya dan SK Kementerian Agama di Republik Indonesia ini. Nah, berbicara terkait dengan dasar hukum, tentunya kita hidup bernegara harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah ya. Nah, yang mengatur terkait dengan undang-undang zakat, ada Undang-Undang nomor 11 tahun 2011 ya, Undang-Undang nomor 23, Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 ya, tentang pengelolaan zakat, di mana dalam undang-undang tersebut oleh pemerintah kemudian diturunkan lagi ke dalam bentuk peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014. Nah, di dalam peraturan pemerintah tadi, nah kalau nggak hilaf di pasal 8 itu disebutkan bahwa salah satu syarat dari sebuah lembaga amil zakat ya dalam hal pendirian itu wajib untuk diaudit. Nah, audit sini itu ada audit keuangan dan juga audit syariah. Alhamdulillah untuk kali ini Baitul Mal Hidayatullah telah mengikuti regulasi dari pemerintah. Kita telah melaksanakan audit keuangan di tahun 2022 ini untuk tahun buku 2021. Nah, adapun di masa pandemik ini
sekarang kan Mas Imam telah memasuki tahun ketiga ya. Ya. Dari tahun 2020, 2021 hingga tahun 2002 sekarang kehidupan sudah mengarah ke normal. Ya. Jadi di tahun sebelumnya, tahun 2021 kemarin yang diaudit itu 50-50 antara online dan offline. Nah, kalau sekarang itu sudah 100% offline. Ya, jadi dari kantor akuntan publik ya itu merekomendasikan ada 10 titik ya 10 titik perwakilan dan gerai yang akan divisit langsung oleh auditor ya. Untuk itu ya langsung dikunjungi ke lapangan. Ya alhamdulillah kami juga dari pusat diberi amanah sebagai bendahara pengurus untuk mendampingi auditor dalam hal pelaksanaan visit ke lapangan. Ya seperti itu, Mas. Oh, alhamdulillah. Jadi sudah mulai rileks dan lengkap lah ya. Karena kalau online kan biasanya terbatas. Ya, konsentrasi betul. Juga tidak utuh gitu ya. Tapi kalau offline alhamdulillah jadi dapat. Jadi WTP hari ini dalam konteks psikis juga memberikan rasa bangga yang maksimal lah ya kepada teman-teman yang ikut atau terlibat ya di 10 perwakilan nanti. Nah, apa suka dukanya kalau WTP ini, untuk bisa mencapai WTP ini apalagi mengawal 10 perwakilan. Nah, ini bisa mungkin masyarakat pemirsa BMH TV dapat tahu nih suka duka seorang keuangan ya memberikan laporan terbaik kepada masyarakat dan pemerintah. Ya, baik. Sahabat-sahabat BMH TV yang dirahmati Allah SWT, mendengar kata audit, ya biasanya kan persepsi orang langsung ada ketakutan tersendiri ya. Horor kata orang-orang. Horor kata. Ya, horor. Kata orang-orang. Mendengar kata audit saja sudah langsung down ya. Nah, seperti itu. Nah, hal yang terjadi, halnya demikian pula terjadi di lapangan, di teman-teman kita. Walaupun kita telah menjalani selama 15 tahun audit, kehororan audit itu tetap ada. Iya. Jadi namun demikian ya di dalam perjalanan ya kami mendampingi auditor menyatakan bahwa dan auditor juga cukup humanis ya dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan ya tidak terlalu dalam artian kalau kita bisa menunjukkan ya audit kan penunjukan bukti-bukti ya. Jadi auditor itu dalam menilai antara catatan pembukuan ya dibandingkan dengan realitas yang ada di lapangan. Misalkan seperti itu. Di teman-teman perwakilan itu memiliki data aset. Ya ada tanah, ya ada sawah, ada bangunan kantor, ada kendaraan, mobil, motor dan seterusnya. Maka ini yang akan dicek ya, compliance, ini istilahnya compliance, kesesuaian antara bukti catatan beserta dengan bukti fisik yang ada. Nah, kalau misalkan betul di pencatatan, nah itu harus dibuktikan dengan bukti fisik yang ada di lapangan. Ya, jadi betul-betul kemarin itu Mas Imam ya cukup cukup lama ya. Lama dalam artian bagi perwakilan yang memiliki banyak aset, maka itu akan memiliki porsi yang cukup panjang dari auditor. Ya, jadi bisa dibayangkan ya, ini sama dengan mungkin ketika kita nanti dihisap ya di hari kemudian, bahwa yang memiliki harta yang banyak tentunya akan dihisap lebih lama dibandingkan dengan yang sedikit. Gitu. Nah, bagi perwakilan yang memiliki aktiva tetap yang sedikit ya atau terbatas, maka lancar-lancar saja ya, cepat dalam prosesnya. Karena hal ini yang tidak bisa kita longgarkan ya, tidak bisa kita tawar ya kepada auditor bahwa saya nggak usah dicek ya bukti fisik. Ini merupakan sebuah keharusan ya, mengecek fisik antara catatan beserta data fisik yang ada di lapangan. Ya alhamdulillah Mas Imam, kemarin itu ada auditor meminta ada 10 perwakilan ya, 10 perwakilan dan gerai atau 10 titik yang menjadi yang dikunjungi langsung ya
mulai dari Sumatera kita mendapatkan Kepulauan Riau, terus di Jawa Timur ada 3 gerai yang didatangi. Setelah itu lanjut ke Kalimantan, Kalimantan Timur, Balikpapan, Samarinda, Bontang. Nah, yang cukup menjadi menjadi tantangan ya, tantangan tersendiri dalam perjalanan adalah jarak dari Samarinda ke Bontang. Oh, lumayan ya. Yang dulunya perjalanan itu ditempuh 1,5 sampai 2 jam paling lama. Nah, ini sekarang karena dalam masa perbaikan jalan ya. Perbaikan jalan Samarinda Bontang, maka ditempuh dalam waktu perjalanan darat 4 sampai 5 jam. Wah, kelelahan duluan. Tapi alhamdulillah cukup semangat ya auditor yang kami dampingi kemarin, dan juga teman-teman ya, tidak sehoror yang dibayangkan gitu. Ya, auditor juga ya cukup humanis ya. Kita bagikan ngobrol-ngobrol saja ya, tapi di situ ada pembuktian dari kita terkait dengan kesesuaian data compliance tadi. Jadi luar biasa ya perjuangan teman-teman untuk menghadirkan audit dengan predikat WTP ini ya. Yeah. Dan kalau kita mau analogikan dengan situasi nanti di yaumul hisab itu, memang ternyata harus ada pembuktiannya. Intinya di pembuktian. Betul. Jadi kalau orang banyak harta kemudian dia mengaku beriman, buktinya apa ini? Tuhan bertanya kan begitu ya. Subhanallah, luar biasa. Nah, WTP ini adalah predikat yang seperti apa sebenarnya? Karena pemirsa BMH TV ini kan beragam. Bagi yang sudah mengerti mungkin tidak terlalu soal, tapi WTP itu sebenarnya apa? Untuk WTP sendiri ini adalah opini tertinggi ya, opini tertinggi dalam nilai tertinggi berarti ya. Nilai tertinggi dalam sebuah hasil audit ya, opini unqualified opinion ya, wajar tanpa pengecualian. Artinya seluruh transaksi, seluruh pencatatan itu wajar adanya ya. Adapun kalau misalkan terjadi ketidaksesuaian yang sifatnya minor ya, maka itu dianggap ini adalah sesuatu yang bisa diperbaiki, continuous improvement. Misalkan seperti ini, kemarin ada temuan oleh auditor, ada suatu kwitansi ya, yang kebetulan kalau kwitansi penerima BMH kan itu continuous ya. Ada 3 lembar yang 3 kopi, di bawahnya itu teman-teman lupa mungkin memberikan alas itu. Jadi sehingga ketika menulis ya itu tembus ke lembar berikutnya, sehingga ini menjadi pertanyaan bagi auditor. Ini yang mana betul? Kok ada nominal 2 antara nominal ini sama yang ternyata setelah dicek di nomor serinya di catatan sebelumnya, oh ternyata ini adalah kopian karena terlalu dalam ya, tekanannya terlalu kuat ini, maka tembus kepada lembar berikutnya. Nah, oleh auditor yang seperti ini adalah temuan ketidaksesuaian, namun sifatnya perbaikan dari kita. Nah, insya Allah kita juga langsung merespon untuk kwitansi ya, ke depan kita akan menggunakan kwitansi yang sifatnya sudah sistem online ya. Adapun kita menggunakan sistem yang manual seperti tadi, kwitansi manual itu untuk kondisi-kondisi tertentu yang memang mungkin ya sistem online tidak bisa dipakai. Ya, misalkan untuk teman-teman perwakilan yang daerah timur yang terkait dengan kendala internet ya, ketika bertransaksi donatur ya, daripada menunggu via online yang langsung keluar, nah itu maka diperbolehkan untuk menggunakan kwitansi manual. Ya, jadi biasa. Seperti itu. Jadi tertinggi WTP ya. Tertinggi WTP. Dan ini berarti hasil audit merupakan hasil yang tertinggi dicapai oleh BMH selama 15 kali dalam 15 tahun. Dalam 15 berarti tahun. Terus menerus. Alhamdulillah. Ada rahasia apa ini sehingga capaian itu bisa dicapai secara konsisten? Ya. Terkait dengan tips-tipsnya ya. Tips-tips ya. Atau komitmen lah paling. Atau komitmen terkait dengan sukses audit WTP. Yang pertama adalah sentralisasi
ya, sentralisasi dalam hal pencatatan. Kalau di BMH ya kita memiliki sistem ya, sistem yang itu bisa online. Jadi teman-teman di perwakilan itu menginput hari ini, maka di pusat ya setelah sinkronisasi itu bisa langsung dipantau. Ya, jadi itu ada sentralisasi yang namanya sistem yang kalau kita di Hidayatullah ya itu namanya kesatuan jamaah. Ya, jadi harus dalam bingkai kerangka ya harus mengikuti kepada sistem atau aturan yang telah ditetapkan ya oleh pemimpin kita, oleh amir kita. Nah, alhamdulillah teman-teman dalam hal ini amil BMH itu kebetulan cukup mudah ya untuk diarahkan. Ya, walaupun mungkin dari segi kemampuan itu ada di poin berikutnya, yakni peningkatan SDM. Ini yang bisa kita upgrade senantiasa untuk teman-teman. Jadi tadi itu yang pertama adalah sentralisasi. Yang kedua kita ada yang namanya kalau di keuangan di BMH kita ada yang namanya accounting service. Nah, apa tugas atau fungsi utama dari accounting service itu adalah mencari-cari kesalahan. Dalam tanda petik ya, artinya bertugas ya, meneliti. Tugas dari accounting service itu bagaimana memastikan pencatatan atau transaksi dari teman-teman itu bisa sesuai dengan prinsip-prinsip pencatatan PSAK 109. Jadi kalau misalkan ada kekeliruan, ada ketidaksesuaian, itu langsung bisa dieksekusi pada saat hari itu. Ya, jadi tidak harus menunggu bulan depan, tahun depan, ataukah pada saat diaudit baru mereka merubah. Ya, jadi ini tips sukses ya untuk menuju audit yang cepat. Adanya audit internal harian yang itu berjalan dan alhamdulillah di BMH melakukan seperti itu. Nah, yang ketiga, saya pikir cukup 3 ya, karena ini terkait dengan internal BMH. Yang ketiga, kita melaksanakan yang namanya di keuangan itu ada kesesuaian, ya, compliance, ya. Jadi wujudnya itu dalam bentuk setiap hari ya seorang keuangan ya, apakah itu accounting atau kasir ya, dalam hal ini kasir itu membuat cash of name. Nah, cash of name itu adalah bagaimana saldo akhir pada hari itu. Itu harus membuat laporan. Oh, pecahan 100.000 sekian, pecahan 50.000 sekian, pecahan 20.000 sekian, sampai kepada uang receh yang banyak misalkan ya yang diterima itu harus dilaporkan per hari itu ya. Jadi tidak akan pulang seorang staf keuangan dalam hal ini kasir kalau tidak menyelesaikan tugas pada saat hari itu cash open. Kalau misalkan masih ada yang selisih maka harus dicari dulu ya, harus diselesaikan pada saat hari itu sehingga tidak akan menumpuk ketika esok harinya. Jadi itu mungkin sekedar tips-tips ya dalam sampai sukses WTP. Ya, experience BMH ya. Experience BMH. Alhamdulillah. Jadi memang ada sebuah upaya yang terstruktur, sistematis. Di samping juga tentu ada penguatan dan peningkatan kapasitas SDM keuangan itu sendiri ya. Betul. Dan sentralisasi ini memang menjadi satu hal yang sangat penting karena BMH ada di seluruh Indonesia ya. Kalau kita adalah misalnya lembaga zakat yang hanya di Jakarta misalnya, itu tidak terlalu banyak tantangan gitu. Tapi karena ini kita seluruh Indonesia, alhamdulillah ada sistem yang dibuat, didesain untuk kemudian aktivitas dan pelaporan keuangan ini betul-betul sesuai gitu ya. Kalau bahasa-bahasa keuangan itu sesuai, seperti dengan hukum, sesuai dengan kaidah-kaidah hukum. Luar biasa. Nah, dengan capaian 15 kali WTP ini, apa yang ingin BMH lakukan ke depan di dalam performan keorganisasian Lembaga Amil Zakat Nasional BMH ini, terutama pada sisi keuangannya? Silakan, Ustaz. Ya, jadi alhamdulillah 15 tahun berturut-turut bukan pencapaian yang kalau kita bayangkan ya mudah ya. Tapi ya ternyata kita bisa menjalaninya gitu. Kita bisa melaluinya gitu.
Nah, BMH sebagai lembaga yang dinamis ya, senantiasa terus-menerus mengalami yang namanya perubahan atau perbaikan menuju ke arah yang lebih baik tentunya. Dalam ini continuous improvement ya. Itu senantiasa berubah ya, berubah dalam hal struktur ya, berubah dalam hal sistem ya. Hari ini ya, dengan maraknya namanya digital ya, maka tidak sama dengan 3 atau 5 tahun yang lalu ya, kita sudah beralih ke namanya digitalisasi pencatatan keuangan. Untuk itu kita harus mampu beradaptasi terkait dengan platform baru ini, digitalisasi sistem keuangan. Nah, alhamdulillah kita sekarang Baitul Mal Hidayatullah sudah berada di 34 provinsi yang ada di Indonesia ya. Kita sekarang sudah berada di 34 provinsi yang ada di Indonesia, perwakilan, dan ada 119 gerai dan mitra zakat ya yang menjadi member of BMH ya, menjadi anggota BMH dalam hal pengelolaan zakat. Nah, 34 ini atau 119 titik gerai dan mitra zakat ini menjadi sebuah peluang ya, peluang dakwah ya, peluang dakwah dalam artian bahwa dana funding umat yang kita kolek ya, kita himpun lewat Baitul Mal Hidayatullah, apakah itu zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya, itu tentunya membutuhkan yang namanya keberpihakan terhadap publik, masyarakat. Ya, keberpihakan itu harus diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan yang telah teraudit oleh kantor akuntan publik. Seperti yang kami sampaikan di awal, bahwa dasar hukum adanya audit ini adalah lewat peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014 di pasal 8 ya, terkait dengan kita mengenal ada 2 audit ya, audit keuangan dan audit syariah. Nah, setelah ini lagi kita akan masuk menjalani namanya audit syariah. Nah, ini lebih kompleks lagi karena akan dinilai kesesuaian bukan hanya di pencatatan tapi kesesuaian dengan syariah. Ya, misalkan zakat. Ya, zakat kan untuk bagian amil kita mengambil porsi 12,5%. Ya, manakala di pencatatan itu kita mengambil lebih daripada 12,5% yang telah ditetapkan, maka itu berarti sudah tidak sesuai. Ya, ini melanggar prinsip syariah compliance ya, kesesuaian syariah. Ya, demikian pula kita ada namanya rasio ACR. ACR itu allocation to collection ratio. Artinya rasio pendayagunaan ya berbanding atau dibagi dengan rasio pendayagunaan dibandingkan dengan penerimaan. Ya, itu kita berada di angka 85%. Alhamdulillah, kita berada di angka 85% ke atas ya. Artinya ini adalah rasio yang sehat ya. Nah, ini yang perlu kita jaga, dan kalau bisa kita harus tingkatkan continuous improvement ya. Dalam hal apa? Dalam hal bagaimana program-program kita, apakah itu zakat atau infak, itu betul-betul langsung menyentuh kepada program-program yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, alhamdulillah Baitul Mal Hidayatullah sebagai lembaga amil zakat yang telah resmi dan berada di bawah Ormas Hidayatullah, tentunya kita memiliki mitra dan mustahik itu yang tersebar di seluruh Indonesia. Ya, jadi itu cukup mudah untuk mengkoordinasikannya. Nah, tantangan berikutnya adalah bahwa ya pengelolaan zakat ini kita harus bersinergi ya, bersinergi dengan lembaga lain ya, dengan forum zakat, dengan Basnas. Dalam hal apa? Dalam hal peningkatan kapasitas ya, peningkatan kapasitas SDM bagi amil masing-masing. Karena sekarang di tahun 2022 ini oleh Kementerian Agama itu telah menetapkan yang namanya
kerangka kualifikasi kerja nasional Indonesia (KKNI). Nah, wujudnya bahwa seluruh amil itu wajib tersertified. Jadi harus disertifikasi. Ya, jadi kita ada 3 skema ya yang diinikan oleh lembaga pemerintah ya, Kemenag. Ya, kita ada amil dasar, amil menengah, dan amil ahli. Maka seluruh amil itu nantinya kita akan dorong untuk bisa profesional sesuai dengan amanah tugas masing. Kalau misalkan bagian keuangan, ya tentunya akan kita ikutkan untuk mengambil certified di amil menengah. Jadi seperti itu Mas Imam, tantangan ke depan di dunia zakat ya, yang telah diatur regulasinya oleh pemerintah. Jadi ada regulasi yang sudah ditetapkan untuk kemudian kita sama-sama meningkatkan SDM itu. Tapi kalau secara manajemen audit syariah ini tetap di bawah keuangan atau ada manajemen lain yang bertanggung jawab? Ya, jadi kalau audit syariah itu langsung di auditornya dari Kemenag, Kementerian Agama. Dari BMH yang kemudian bertanggung jawab? Kalau dari BMH yang bertanggung jawab langsung itu kebetulan kita langsung dari Dewan Pengawas Syariah. Kebetulan Baitul Mal Hidayatullah kita memiliki Dewan Pengawas Manajemen dan juga Dewan Pengawas Syariah. Nah, terkait dengan kebijakan-kebijakan, aturan-aturan bahwa kita harus mengikuti terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan, itu kita harus ikut apa yang telah ditetapkan oleh Dewan Pengawas. Karena itu juga merujuk kepada format-format atau form-form yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama terkait dengan audit syariah. Baik, itu sebagai sebuah jawaban supaya pemirsa tidak penasaran, ini ada audit syariah juga ya. Dan ternyata audit syariah luar biasa, ada yang bertanggung jawab secara langsung. Nah, terima kasih banyak Ustadz Ajib atas wawasan, experience di dalam mengawal audit keuangan di Lasnas BMH. Dan ternyata pemirsa BMH TV, kita lihat tadi bahwa audit keuangan bukanlah akhir, karena masih ada audit syariah. Dan audit-audit ini adalah dalam rangka untuk menjadikan apa yang dititipkan oleh kaum muslimin dalam bentuk zakat, infak, dan sedekah melalui BMH betul-betul dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan. Tentu saja semua ini adalah bagian dari dedikasi umat Islam itu sendiri melalui BMH dengan kesadaran membayar zakat, infak, dan sedekah. Kita berharap semoga capaian WTP ini bukan saja menjadikan kaum muslimin semakin terat kepada BMH, tetapi juga mendorong menjadikan BMH lebih terpacu untuk lebih progresif, lebih heroik di dalam menyebarkan kebaikan zakat, infak, dan sedekah Anda di wilayah pedalaman yang subhanallah titiknya ada di seluruh Indonesia, jaraknya tidak mudah, dan tentu saja semua itu membutuhkan sinergi kita bersama. Sampai jumpa lagi pada bincang mulia yang akan datang. Tetap dukung BMH TV dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.